Yang kami hormati Pak Dr. Gatot selaku Direktur dari CMEO, beberapa dosen pengampu kami, yaitu Pak Sena, Pak Raka, dan tak kalah kami apresiasi teman-teman peserta webinar yang kami banggakan. Ibu Ida, terima kasih. Apresiasi luar biasa juga kami sampaikan kepada Ibu Syarifah Ida Farida yang telah bersedia untuk bergabung dengan kami dalam acara webinar kewirausahaan pagi ini. Sebelum kita memulai, kami akan menyampaikan beberapa hal. Webinar kewirausahaan ini mengangkat tema tentang, jadi tema yang paling penting adalah Indonesia bangkit pasca pandemi atau bangkit saat pandemi. Itu dengan tema khususnya itu atau titik penekanannya adalah bangkit dengan usaha atau berusaha sesuai dengan komoditas yang ada di sekitar kita atau komoditas yang ada di Indonesia. Yang memang menjadi ruang garapan kami adalah di Setara Group itu dompet atau tas berbahan kulit dan pangan olahan ikan. Itu. Jadi ada dua variabel untuk penekanan tema kami Indonesia Bangkit di Kala Pandemi itu. Ini atau kelas ini atau kelompok ini kami namai dengan Setara Group, itu salah satu kelompok di kelas kewirausahaan untuk kampus Merdeka, yang mana terdiri dari 3 orang, saya sendiri Sedek Bahta, lalu Mbak Triana Kartika Swandandi selaku co-founder dari Alt by Alti, yaitu produk tas dan dompet yang berbahan kulit, dan Ibu Ratu Zahro sendiri yaitu founder dari Visa Abon. Gitu. Jadi dua produk itu yang menjadi pesan kita bahwa Indonesia bisa bangkit, Indonesia bisa keluar, atau Indonesia bisa mengiringi atau bersama dengan pandemi itu dengan mengoptimalkan atau mengoptimalisasi potensi atau sumber daya yang ada di sekitar kita. Abon ikan visa itu ikan tawar yang baru kami garap saat ini, begitupun dengan kulit yang menjadi bahan dasar tas atau dompet dari produksi Alt by Alita. Narasumber yang akan berbicara hari ini kami perkenalkan, pertama Ibu Triana Kartika Swandandi atau disering namanya yang familiar itu Mbak Nana, lalu Mbak Zahro. Ibu Triana Kartika Swandandi akan mengulas tentang Alt by Alti yang punya produk tas dan dompet kulit. Sementara Ibu Ratu Zahro akan mengulas tentang Visa Abon. Jadi kita harus mengetahui persis apa pesan atau pesan optimisme yang disampaikan oleh mengiringi pesan Indonesia Bangkit di kala pandemi itu. Jadi kami akan mengajak kita semua, Bapak Ibu, untuk sama-sama kita membuka acara kita hari ini. Secara Islam kita melafazkan basmalah, sementara teman-teman atau peserta yang lain silakan menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar kewirausahaan ini kita nyatakan dibuka, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami akan memulai pertama dengan pengantar dari Ibu Kartika Swandandi atau Mbak Nana. Setelah itu baru Ibu Ratu Zahro. Selanjutnya nanti kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk itu kepada Mbak Nana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Oke, untuk pertama-tama izinkan saya untuk men-share PowerPoint saya terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Selamat pagi semuanya, sudah bisa melihat untuk PowerPoint yang sudah saya share? Ya, di sini saya akan memperkenalkan, tapi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Triana Kartika Suwandini. Saya selaku founder dari brand ALT by Alita dengan premium bag leather, dan juga saya merupakan salah satu karyawati di PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, di mana perusahaan saya tempat bekerja yang bekerja di bidang jasa untuk mengelola beberapa jasa di Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya sih maksudnya di seluruh bandara Indonesia ya. Selain itu juga saya merupakan mahasiswa di Universitas Al-Azhar untuk Fakultas Hukum. Dan saat ini saya juga mengikuti program kampus mereka kelas kewirausahaan dari Kementerian Pendidikan bersama Semlo. Oke, di sini mempunyai kepercayaan bahwa kenapa saya berusaha untuk mengembangkan produk ini, karena saya percaya bahwa setiap perempuan itu pasti ingin selalu menampilkan siapa dirinya untuk lebih percaya diri, dan terutama dengan apa yang mereka gunakan, yaitu melalui staff yang biasanya mereka gunakan, baik itu pakaian, jam tangan, tas, sepatu, dan lain-lainnya gitu. Banyak sih perempuan yang memang tidak pede dengan dirinya, makanya dia lebih berdandan atau memberikan pilihan yang terbaik gitu. Dan ini menjadi peluang bagi siapapun yang memang memiliki motivasi untuk maju, mau mendapatkan lebih untuk tambahan, walaupun Indonesia juga saat ini memang dalam kondisi COVID-19 ya. Akan tetapi saya memiliki motivasi bahwa dengan produk yang saya buat itu bisa membuat semua perempuan, tidak hanya perempuan sebenarnya, laki-laki pun memiliki motivasi, terutama dengan memanfaatkan potensi komoditas asli Indonesia, yaitu berbahan kulit, yang bisa membuat setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, bisa lebih bangkit dan lebih percaya diri. Gitu. Kemudian untuk story saya ingin bercerita sedikit. Jadi awalnya tuh kenapa saya mengembangkan produk ini, dikarenakan memang seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Juga pada dasarnya saya adalah pekerja sebagai General Affairs di PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, dan karena memang terkena dampak dari pandemi ini, perusahaan kami juga mengalami dampak juga. Dan itu pastinya berdampak ke karyawan ya. Tapi alhamdulillah patut kita syukuri dengan keadaan yang sekarang ini, kita harus menerima dengan lapang dada. Dan pada saat saya kuliah di universitas, terutama di jurusan hukum, ada informasi tentang program kampus merdeka dari Kementerian Pendidikan. Ya, saya coba berjuang dan alhamdulillah saya juga bersyukur bisa menjadi bagian dari kampus merdeka, terutama dari 13.000 mahasiswa ya yang saat ini terlibat dalam program kampus merdeka gitu. Saya beruntung bisa terpilih menjadi salah satu mahasiswa yang diterima dalam kampus merdeka ini. Sambil saya bekerja, saya berusaha untuk menghasilkan pendapatan tambahan, di mana
awalnya saya berjualan untuk barang-barang pre-love gitu. Dan terutama untuk komunitas memang teman-teman di Bandara Soekarno-Hatta yang kurang lebihnya mudah mendapatkan barang-barang branded dan mudah juga untuk menjual barang-barang branded itu secara pre-love gitu. Lalu di tempat saya bekerja, salah satu senior saya melalui perbincangan yang ringan awalnya, chit-chat santai, kemudian senior saya bernama Mbak Yani pertama, beliau itu karena beliau tahu saya menyukai tas kulit, akhirnya Mbak Yani tuh bilang suggest, dan itu akhirnya saya mendapatkan ide dari sana dan saya berusaha untuk mengembangkan produk saya gitu loh. Kebetulan memang sebelumnya saya juga punya brand ALT Balita dan akhirnya saya menggunakan brand yang sama untuk produk yang sedang saya buat sekarang. Memang tidak mudah perjuangan ini, tapi dengan kita mau usaha, semuanya akan bisa kita lalui gitu loh. Kemudian itu saja saya rasa cukup motivasi yang saya bisa berikan karena memang banyaklah dari keseharian kita juga bisa mendapatkan motivasi ya, baik dari teman, keluarga, maupun siapapun lah orang yang mungkin baru kita kenal, kita bisa mendapatkan itu. Kemudian ini salah satu contoh produk yang sedang saya produksi, di mana produk-produk dari ALT Balita ini bisa membuat berbagai macam jenis tas kulit. Bukan hanya tas kulit saja sebenarnya. Jika kalian atau teman-teman di sini memang berminat untuk membuat tas sesuai dengan model yang teman-teman inginkan, tidak hanya dari bahan kulit, misalnya dari bahan jeans atau mungkin bahan sweat atau apapun, itu teman-teman bisa custom. Di sini ada beberapa contoh seperti classic bucket bag, ini memang sedang digemari. Kemudian ada basin bag, yang ini yang warna, kemudian tetragon, dan handbag. Karena ini salah yang bisa dipakai di acara formal maupun semi formal gitu. Kemudian proses pemesanannya juga bisa dilakukan, nanti akan saya kasih alamat email website Tokopedia saya juga, nanti akan saya share di akhir acara. Kemudian si customer sendiri bisa berdiskusi di situ dengan saya. Misalnya dia mau modelnya seperti apa, signature-nya seperti apa, aksesorisnya seperti apa, itu bisa kita diskusikan nanti via Tokopedia. Begitu pula dengan jenis bahan dan warna, semua hal yang diinginkan oleh customer atau teman-teman yang memang nanti jikalau ada yang berminat, itu bisa kita discuss sebelumnya gitu loh. Jadi prosesnya pada saat teman-teman order di Tokopedia, kita discuss, saya dari selaku owner, saya akan memberikan desain berupa mungkin rendering gambar 3D. Setelah memang sudah disetujui oleh si customer, baru kita nanti akan untuk memulai produksinya. Memang lumayan harga yang saya jual di sini terkait harga-harga dari tas berikut. Bisa dibilang kisarannya sekitar 1,5 juta, 1.500.000 sampai dengan 3 juta rupiah gitu. Kemudian untuk pre-order maksimal 30 hari, tapi biasanya pengerjaan itu hanya kisaran 2 minggu. Kita memberikan maksimal waktu biar takutnya kita tidak ingin menjanjikan bahwa oh ya dalam waktu 2 minggu ke depan nanti barang pesanannya selesai, tidak, tapi kita memberikan waktu ekstra supaya customer-nya juga tidak terlalu berharap atas waktunya dan jadinya bisa lebih santai gitu. Kemudian tas ini juga diterima baik alhamdulillah oleh customer karena memang mereka merasa puas dengan kualitas yang kami berikan di sini. Karena selama ini di mana-mana orang beli tas itu kadang meragukan atas kualitasnya ya dengan apa yang mereka bayar. Tapi di sini saya menjanjikan bahwa insya Allah produk kami baik, bagus, dan tidak mengecewakan. Kelebihan dari produk saya sebagai owner dengan brand ALT Balita itu apa sih? Gitu. Pertama jelas dengan kualitasnya jauh di atas rata-rata. Kemudian yang paling
yang paling saya suka atau yang paling saya menjadi tombak di sini adalah saya memberikan lifetime guarantee di sini. Kenapa saya memberikan lifetime guarantee? Karena itu tadi, saya selaku pecinta fashion, terutama tas dan sepatu yang berbahan kulit, mostly dari semua toko, sekalipun yang sudah punya brand atau tidak punya brand, mereka tidak bisa memberikan garansi. Gitu. Ditambah lagi service center-nya juga sangat sulit ditemukan. Nah, disinilah produk ALT by Alita memberikan yang namanya garansi seumur hidup, di mana pada saat customer memesan, kita discuss masalah desain sampai nanti dia ditemukan ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Di sini kami menjual barang yang benar-benar private dengan limited edition dan custom juga. Karena ini juga merupakan special order dan yang pastinya looks sesuai dengan signature teman-teman yang memang teman-teman inginkan gitu. Sometimes kita memilih tas, oh ini modelnya bagus, tapi terlalu ramai karena aksesorisnya. Kadang ada juga orang mau beli tas, oh saya suka nih signature-nya, tapi ternyata bahannya nggak cocok. Nah, ini kadang menjadi kendala di sini. So makanya kami memberikan solusi sebagai founder ALT by Alita untuk membuat apa yang teman-teman inginkan. Bahannya, aksesorisnya, desain, signature, mau ditambahin emboss, untuk nama teman-teman sekalian pun itu bisa. Gitu. Karena masalah dari situ, saya mencoba untuk memberikan solusi, jadi ini produk yang saya jual. Yang pastinya garansi kulitnya juga sama, dan perawatannya juga seumur hidup. Tapi memang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Ini yang paling jadi ujung tombak saya di sini, yang benar-benar saya menjual lifetime guarantee saya di sini gitu. Kemudian, nah ini dia yang tadi saya bilang. Ini link di mana teman-teman jika berminat bisa melakukan pemesanan melalui Tokopedia, dan ada beberapa toko kami juga di Tangerang. Ini untuk linknya, mungkin nanti bisa dicatat atau nanti saya share lagi di akhir acara. Kemudian nanti kita bisa discuss sesuai tas custom yang teman-teman mau gitu. Tidak hanya untuk perempuan, laki-laki pun bisa. Kemudian, nah ini untuk beberapa sosial media yang mungkin nanti bisa diikuti oleh teman-teman untuk mencari tahu bagaimana lebih dalam terkait produk-produk yang saya jual di sini gitu. Ya, ini untuk email, website, dan nomor. Kebetulan sejauh ini saya masih memberikan nomor pribadi saya karena saya ingin memberikan rasa puas terhadap customer atau teman-teman yang memang berminat, atau beberapa teman-teman saya juga yang sudah memesan. Saya memberikan nomor pribadi saya dikarenakan memang saya mau benar-benar taking care terhadap customer saya. Gitu. Mau ada keluhan seperti apapun, ini yang saya lakukan. Ya, sejauh ini semoga memberikan motivasi kepada teman-teman, dan demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap teman-teman sekalian termotivasi untuk bangkit seperti saya dan teman-teman yang lain. Dan jangan lupa pesan ya, gitu, bisa melalui channel-channel berikut yang sudah saya share sebelumnya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih Mbak Nana atas motivasi dan penyampaian singkat perihal produk dari Mbak Nana sendiri, yaitu ALT by Alita, yang produk unggulannya adalah tas dan dompet berbahan kulit. Jadi produk atau brand-brand besar itu kekurangannya satu, dia tidak memberikan garansi seumur hidup. Jadi Louis Vuitton atau Zara dan lain-lain itu, saya bisa jamin itu dia tidak memberikan garansi seumur hidup. Gitu. Tapi di ALT by Alita ini keunggulan utamanya memberikan garansi seumur hidup. Garansi itu diberikan itu berarti orang atau yang punya produk itu yakin sungguh akan kualitas. Yang kita pilih itu kan sesungguhnya bukan brand, adalah kualitas.
brand boleh besar atau nama produk itu boleh besar, tapi kalau kualitasnya juga tidak seperti nama besarnya, kan juga percuma. Yang kita pakai itu kan seharusnya kualitas, bukan Ya, namanya. betul Pak. Gitu. Jadi di Alba Alita itu menjamin itu dulu, gitu. Karena kualitasnya bagus, dia bilang sejamin garansinya semua. Ya betul, karena kan banyak ya Pak ya tas-tas branded di luar sana seperti Hermes, Louis Vuitton dan kawan-kawannya itu mereka bisa menjual harga dengan harga puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, tapi mereka hanya menyediakan service center dan itu pun memang asli di negaranya mereka gitu. So saya memberikan solusi dan mereka juga tidak memberikan garansi ya terhadap produk yang mereka. So jadi itulah yang saya ambil target marketnya gitu Pak Sadek. Iya, Mbak Nana itu. Jadi Bapak Ibu yang mau merequest atau itu produk dari Alba Alita berupa tas dan dompet, sesungguhnya nggak usah ragu. Apa yang mau kita ragukan uang orangnya? Itu menggaransikan seumur hidup. Itu. Lalu keunggulan yang lain itu bisa kita order langsung nama tas atau dompet itu dengan misalnya nama kita atau apapun yang kita inginkan itu. Modelnya pun kita bisa merequest itu. Jadi kita bisa merequest selama request kita itu masih dalam tataran yang normal. Maksudnya begini, jangan out by Alita kita requestnya kemiripan persisnya seperti misalnya produknya Zara atau Louis Vuitton dan lain sebagainya. Karena nanti akan ketemu dengan persoalan hukum yang lain, misalnya perihal dengan merek atau kesamaan produk itu yang menjadi persoalan hukum itu. Tapi bahwa kualitasnya itu dijamin dan jaminannya bukan hanya 1-2 tahun tapi seumur hidup itu. Dengan seumur hidup itu juga berarti orang yang punya produk ini, Mbak Nana ini yakin itu bahwa produknya beliau ini bertahan untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya musiman atau di saat pandemi. Jadi ini bukan produk pandemi ini. Jadi ini produk yang bangkit di pandemi untuk bertahan selamanya. Kenapa bertahan selamanya? Karena menggaransikan seumur hidup itu. Jangan kalau produknya musiman, tapi menjanjikan atau menjaminkan garansi seumur hidup. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu itu bisa berkomunikasi langsung kepada pemiliknya atau Ibu Nana sendiri. Jadi langsung itu. Ini juga kekhasan tersendiri itu. Saya yakin Louis Vuitton atau Zara itu tidak akan bisa langsung kita komunikasi dengan pemiliknya atau manajernya itu. Pasti ada punya kekurangan itu. Tapi karena kualitas Alba Alita ini, maka menaruh semua, jadi totalitas, pelayanan full, super, total. Gitu. Jadi karena pelayanan super, total itu, dan kualitasnya yang sangat menjanjikan dan tak kalah kelas, maka sangat tepat kalau Bapak Ibu itu segera bergegas untuk menjadikan ini menjadi, atau di list, dalam list Bapak Ibu itu dompet dan tas yang mau dibeli itu produk Alba Alita itu urutan pertama. Jadi setelah itu baru Zara dan lain sebagainya itu Louis Vuitton dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu pengantar dari Mbak Nana dengan produk Alba Alita. Selanjutnya kita dengar pengantar dari Ibu Ratu Zahro dengan produknya. Jadi ini bukan dompet ikan atau tas ikan, tapi abon ikan. Untuk itu kepada Bu Ratu, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada host kita Bapak Sedek Bahta yang telah memberi pengantar dan juga memberi jalan untuk jalannya webinar ini. Jadi alhamdulillah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.
Yang terhormat kepada seluruh audiens yang telah berkenan hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar kewirausahaan ini. Perkenalkan, nama saya Ratu Zahro. Ya. Sehari-hari saya sebagai Registered Intellectual Property Consultant atau konsultan haki terdaftar dari tahun 2015. Dan karena tuntutan pekerjaan yang banyak menangani sengketa merek, maka saya mengambil studi hukum kembali di UAI dan sekarang sudah mengantongi alhamdulillah 85 SKS. Semoga setelah lulus dari kelas juragan Simeo ini, SKS saya bisa bertambah karena ada konversi SKS katanya. Ya, kebetulan sebelumnya saya pernah studi di FIB University Indonesia. Dan beberapa waktu juga pernah menekuni bidang jurnalis dan broadcasting sebagai wartawan dan penyiar. Kemudian setelah itu saya mengelola berbagai event organizer dan kebetulan satu yang masih bertahan kemarin, tapi ketika sebelum pandemi kita masih aktif. Kemudian setelah pandemi, Ibu Bapak tahu sendiri bahwa pandemi ini begitu meruntuhkan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan atau kerumunan, maka terpaksa IO tersebut kami nonaktifkan sementara. Jadi saya ingin cerita sedikit tentang IO itu. Jadi event organizer itu bergerak pada bidang pelatihan. Kami mengambil spesialisasi pelatihan dan workshop untuk beberapa corporate dan beberapa yayasan-yayasan yang kami bantu untuk menangani beberapa, antara lain pertama kemarin adalah menangani beberapa pelatihan untuk guru-guru, dan juga karena kami mempunyai semacam vision bahwa segala sesuatu yang harus kami lakukan harus berbagi kepada semua yang bisa kami bantu. Yang kemarin kami bantu adalah para guru yang kemudian kita berikan semacam workshop atau pelatihan untuk seminar-seminar dan sebagainya. Itu latar belakang saya, dan sekarang juga ada beberapa bisnis yang running, cuma semua bersifat social planner karena saya suka sekali berkegiatan di bidang sosial karena sekeliling saya banyak yang saya lihat masih harus dibantu. Kemarin ini kami membantu beberapa, kebetulan saya di komite sekolah anak saya, jadi banyak ibu-ibu yang mengalami efek dari pandemi ini, antara lain karena entah itu suaminya meninggal karena COVID, kemudian atau juga karena PHK, sehingga harus dibantu untuk pelaksanaan pembelajaran anak-anaknya sekolah, antara lain mereka membutuhkan beberapa perangkat PJJ atau pembelajaran jarak jauh berupa handphone, kemudian laptop dan sebagainya. Jadi kami membuka semacam memberdayakan ibu-ibu tersebut untuk memberikan sedikit skill mereka, kemudian kami membuat semacam koperasi untuk hasil daripada penjualan mereka yang berupa homemade, entah itu berjualan snack dan sebagainya atau catering. Jadi hasil daripada penjualan tersebut kami sumbangkan kepada anak-anak yang berkekurangan dalam bidang fasilitas PJJ, entah itu pembelian kuota, entah itu perangkat mereka belajar sehari-hari dan sebagainya. Tapi ini sengaja tidak saya masukkan ke dalam program di juragan kelas ini karena sifatnya adalah social planner. Karena yang diinginkan oleh kelas juragan ini adalah semua yang profit ya, artinya yang berpenghasilan murni dari keuntungan. Jadi tidak ada istilahnya share pada orang-orang yang membutuhkan, yang bersifat sosial dan sebagainya, itu saja. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk sedikit memberikan suatu materi, yaitu potensi bisnis yang saya beri judul adalah potensi bisnis pangan olahan ikan mengubah tantangan menjadi peluang di tengah pandemi. Saya sampaikan pada webinar kewirausahaan ini pada hari ini Selasa 24 Agustus kerjasama antara Kampus Merdeka, Universitas Al-Azhar Indonesia dan Simeo. Saya berasal dari kelas juragan Simeo yang menghadirkan suatu produk yang kemarin baru saja diluncurkan pada tanggal 17 Agustus
kemarin 2021 yaitu berupa abon ikan. Tapi saya mau cerita sedikit tentang hal ini, tentang latar belakang dari abon ikan tersebut. Masih di itu Bu Ratu, tidak kedengaran itu. Ibu Ratu suaranya tidak kedengaran itu. Maaf, ini jaringan saya agak terganggu. Ini sudah terlihat belum share saya? Halo? Masih terlihat. Terlihat, oke. Oke, ini adalah yang ingin saya sampaikan. Ya. Potensi bisnis pangan olahan ikan mengubah tantangan menjadi peluang di tengah pandemi. Baik, selanjutnya saya akan share mengenai latar belakang dari mengapa harus pangan olahan ikan. Karena produk kelautan dan perikanan menjadi bahan pangan yang dicari konsumen di masa pandemi COVID-19 lantaran kandungan gizinya diyakini mampu meningkatkan imunitas. Tentu saja ini menjadi peluang untuk menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat di tengah terpuruknya ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Dan seperti kita ketahui, produk kelautan dan perikanan, terutama ikan, memiliki banyak keunggulan karena kandungan proteinnya yang tinggi, mudah dicerna, juga mengandung asam lemak tak jenuh dengan kadar kolesterol sangat rendah yang dibutuhkan tubuh manusia. Ya, next. Kemudian kita berpijak kepada apa saja yang bisa diolah dari ikan. Kita bisa melihat di sini bisa kita dapatkan beberapa ragam panganan olahan ikan, yaitu dendeng ikan, keripik kulit ikan, nugget, kemudian bisa disajikan otak-otak, dimsum, frozen fillet, kemudian roti abon, ikan asap, atau bahkan bisa dibuat sambal ikan, kemudian sosis yang disukai anak-anak, lalu siomay, tahu ikan, juga bakso ikan dan sebagainya yang bisa kita lihat di sini. Tapi spesifik di sini saya hanya ingin memaparkan spesifik tentang abon ikan yang banyak disukai anak-anak karena kita buat tanpa bahan pengawet dan tentu saja sangat lezat, yaitu visa abon. Kita akan mengelaborasi potensi peluang usaha dari salah satu ragam pangan olahan ini yang juga banyak sekali anak ya, yaitu bergizi juga dan juga sehat untuk anak-anak Indonesia bisa konsumsi. Kemudian brand kita adalah Visa. Ini moto kita adalah 100% abon ikan, segar tentu saja, lalu tanpa MSG dan tanpa pengawet. Itu kekuatan kita atau bisa dijadikan semacam benefit yang bisa Ibu dapatkan kalau mengkonsumsi abon dari Visa. Kemudian di sini selain sehat, Visa abon ikan ini terbuat dari 100% abon ikan asli, lalu tentu saja tanpa pengawet, lalu kemudian praktis, tinggi protein, tentu saja lezat dan rendah kolesterol seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu misi kita di sini akan mengenalkan makanan sehat menjadi dengan ikan yang diolah menjadi abon. Tagline kita adalah ayo makan ikan, lalu menyehatkan anak bangsa dengan olahan ikan yang lezat, praktis dan bernutrisi tinggi. Visi kita adalah mencerdaskan dan menyehatkan anak Indonesia dengan makan ikan. Dan kebetulan saya dulu pernah hadir, ini istilahnya saya pernah hadir di pameran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa di sana dipropagandakan untuk
eh, mengkampanyekan makan ikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan terutama untuk anak-anak. Di sini juga kita punya visi membantu program pemerintah tersebut mengkampanyekan makan ikan yang bernutrisi tinggi pada keluarga Indonesia, terutama anak-anak Indonesia. Tentu saja ini bisa membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan hadirnya para partner-partners kita berupa pengrajin-pengrajin dari ibu-ibu di pesisir di Jakarta banyak sekali yang harus dibantu karena mereka juga terdampak pandemi. Dan juga kami juga punya supplier di beberapa pengrajin di Banten, di beberapa daerah lain juga. Jadi rata-rata mereka di pesisir ya yang mempunyai dampak pandemi. Jadi kita berpartner dengan mereka. Dan tentu saja para supplier ikan di seluruh, terutama kita masih berpartner untuk suppliernya masih di Jawa Barat. Jadi di situ ada peluang bahwa kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan atau membuka income tambahan kepada mereka. Dan tentu saja visi yang paling besar adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, ini adalah produk kita. Ini adalah yang dengan ukuran 100 gram ya Bapak Ibu. Jadi kita mempergunakan media promosi dalam perancangan dibagi menjadi 2, yaitu media primer dan sekunder. Primer terdiri dari kemasan dan sosial media, lalu tentu saja ada beberapa marketplace, kemudian media sekunder terdiri dari website. Kita juga punya brosur, banner untuk kita punya partner di toko-toko. Lalu ada pop table display untuk kita display produk kita di toko-toko yang kita tempatkan di paling terdepan dari display mereka. Dan pop self display yang digunakan untuk display pada rak. Lalu produk Visa ini dalam rancangan kita akan kita pasarkan secara offline dan online. Seperti yang saya bilang tadi, itu berupa pemasaran dengan memasang poster iklan ke pesantren seluruh Indonesia, karena itu adalah jangkauan kita. Karena saya pernah mengalami sendiri bahwa ada beberapa pesantren yang memang membutuhkan produk Abon ya, karena untuk membantu para santrinya untuk bervariasi dalam makan sehari-hari, konsumsi makanan yang sehat dan sebagainya. Jadi kita tawarkan produk ini. Lalu kita ke perkantoran-perkantoran, apartemen, dan klub komunitas, bahkan juga kampus dan lain-lain. Lalu akan membuat beberapa event untuk keluarga dan event anak-anak, event kesehatan, karena kita punya produk ini adalah menjurus kepada masyarakat yang aware akan kesehatan, karena kita tidak memakai MSG dan tidak memakai pengawet. Jadi kita sasar juga kepada grup-grup tersebut. Lalu ada grup-grup komunitas besar di dalam komunitas hobi dan sebagainya. Lalu dalam online, penjualannya melalui website, marketplace, mitra e-commerce, dan lain-lain. Seluruhnya sudah kita rencanakan. Lalu juga ada beberapa Instagram, kita akan buat segera dalam endorse selebgram juga kita akan endorse, kita akan memperkenalkan mereka endorse, lalu Facebook, lalu WhatsApp, untuk broadcast ke grup komunitas dan grup besar, dan lain-lain. Tentu saja dalam perjalanan kita ada kendala-kendala yang dihadapi. Yang akan kita hadapi ini atau yang sudah juga pernah saya alami kemarin ini, karena kita sudah memproduksi ya. Jadi ada kurang pasokan bahan baku ikan, terutama ikan salmon, karena ikan salmon ini kami butuhkan juga untuk beberapa topping-topping dalam yang akan kita buat semacam topping dalam beberapa ada beberapa varian kami, jadi kita kekurangan supplier untuk salmon. Lalu tentu saja dalam bisnis ini ada terjadi persaingan ketat karena pelaku-pelaku bisnis kuliner sangat banyak saat ini. Jadi kami punya semacam benefit komparatifnya, yaitu berupa makanan sehat ya. Lah, kemudian adalah makanan kadaluarsa. Ini kenapa kita jadikan semacam kendala, karena makanan kita tanpa pengawet tentu saja kadaluarsanya sangat singkat. Jadi hanya sekitar 1 bulan bahkan 2 bulan. Beda dengan yang memakai pengawet tentu saja bisa bertahan agak lama. Nah, mensiasati ini kita tentu saja punya solusi. Lalu kendala yang lain adalah fluktuasi harga bahan baku ikan yang tentu saja luar biasa karena sekarang musim katakanlah untuk ikan laut saat ini sedang naik, jadi karena situasi cuaca itu bisa meninggikan harga ikan. Jadi tentu saja fluktuasi ini luar biasa ya kalau kemudian kita produksi, kemudian kita berikan lagi kepada konsumen, tentu saja ada beberapa fluktuasi harga yang harus kita kompromikan gitu. Lalu proses pengiriman, terutama ke luar kota supaya kemasan tidak rusak sampai ke customer. Ya, baik itu adalah kendala yang kita hadapi. Lalu solusi yang akan kita lakukan bila kendala tersebut.
Bila kurangnya pasokan bahan baku ikan, ini khusus untuk ikan tawar ya, dapat diminimalkan dengan memperbanyak supplier-supplier dan merintis untuk membuat sendiri tambak untuk membudidayakan ikan milik sendiri. Ini untuk ikan tawar, tapi tentu saja untuk ikan laut kita harus memperbanyak supplier-supplier dari beberapa tempat di pesisir Indonesia supaya mereka bisa supply ikan segar dengan banyak sesuai dengan permintaan. Lalu persaingan usaha dapat dihindari dengan banyaknya melakukan inovasi produk dan promosi yang menarik yang akan kita sudah rencanakan untuk 6 bulan ke depan. Bagaimana kita harus melakukan inovasi produk dan promosi-promosi, memperbanyak promosi ke depannya dan sebagainya. Lalu untuk makanan kadaluarsa, kita sudah memikirkan solusi tersebut dengan dapat hindari dengan lebih meningkatkan quality control dan sistem pengemasan yang hati-hati pada produk tersebut. Tentu saja kita akan menambah teknologi ya dalam pembuatan produk atau pengemasan produk yang tanpa bahan pengawet, tentu saja kadaluarsanya agak pendek gitu. Lalu serta membuka opsi untuk pre-order dengan waktu 4 sampai 6 hari tergantung banyaknya jumlah pemesanan. Gunanya adalah pre-order ini kita akan menyajikan makanan dengan fresh ya. Jadi Anda sudah pasti dengan pre-order Anda, lalu dengan 4 sampai 6 hari kita akan kirim tergantung banyaknya jumlah pemesanan, itu mengurangi, meminimalisir untuk adanya makanan kadaluarsa dan sebagainya, karena makanan yang kita berikan adalah fresh ya. Itu untuk opsi makanan kadaluarsa. Lalu untuk packaging, kita akan memperkuat sistem packaging yang kokoh pada setiap produk dalam tiap pengiriman. Yang gambar di sebelah ini adalah produk kita yang telah kita packaging dengan bagus, lalu sudah kita hantar kepada beberapa pemesan. Kebetulan kemarin itu tanggal 17 Agustus kemarin kita mempromosikan promo belanja Merdeka Belanja. Jadi Anda membeli 7 pack dari produk ini, kita akan memberikan 1 frozen food berupa pemilihan siomay ikan atau otak-otak ikan. Dan itu sudah berjalan kemarin ini, alhamdulillah. Lalu ini harga kita untuk Visa Flow 100% abon ikan ini, harga jual per unit untuk 50 gram kita berikan Rp25.000, 100 gram Rp45.000, dan 200 gram Rp85.000. Silakan Bapak Ibu bila ingin mengorder, ini ada nomor telepon kita di 0812-822-5815. Jadi demikian Ibu-ibu Bapak sekalian, nanti dalam tanya jawab saya akan membuka beberapa jawaban yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dalam pertanyaan. Lalu persilakan kepada Pak host, Pak Sadek, saya limpahkan materi ini atau kesempatan ini kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu Zahro telah memaparkan dengan panjang lebar mendetail perihal produk olahan ikan, yaitu abon ini, dengan kualitas yang tak kalah dengan abon-abon yang lain. Yang jelas bahwa satu keunggulan dari abon Visa ini tanpa bahan pengawet itu. Jadi makanya pemesanan dan dikonsumsinya itu tidak bisa lama-lama. Artinya kalau mau pesan pasti cepat karena dia tidak pakai bahan pengawet ini. Kebetulan saya juga sudah mengkonsumsi itu, enak itu, enak, gurih, pokoknya top gitu. Jadi Indonesia itu telah digalakkan oleh pemerintah gerakan masyarakat makan ikan itu. Jadi Gemar Ikan itu kenapa digalakkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan? Karena kita itu kan potensinya termasuk besar itu ikan, mau ikan laut sampai ikan darat itu juga ada semua itu. Nah, hanya beberapa tahun yang lalu itu masih menjadi sebuah tanda tanya, itu ada namanya kita masih mengimpor ikan dan lain sebagainya, malahan sampai garam saja diimpor itu. Padahal di Madura sana itu dan di beberapa daerah timur itu garam itu terbentang luas itu. Jadi garam diimpor, ikan juga diimpor, lalu yang ada dalam negeri itu diapakan itu. Makanya
langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Ratu, Mbak Nana, dan lain sebagainya itu semata-mata untuk menciptakan kemandirian pangan itu. Jadi kemandirian pangan itu dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekitar, yang menjadi keunggulan bangsa kita itu kita maksimalkan. Keunggulan bangsa kita dengan laut dan potensi sumber daya alamnya, ya kita maksimalkan semaksimal mungkin. Makanya ikan itu kan bisa dibuat berbagai macam bentuk olahannya. Salah satunya adalah abon ikan itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami masuk pada sesi tanya jawab. Nanti kami buka satu sesi saja itu. Jadi satu sesi tidak dibatasi berapa orang yang mau bertanya. Itu. Jadi selama Bapak Ibu mau bertanya, insya Allah kedua narasumber kami ini bersedia untuk menjawabnya. Jadi kalau tidak tuntas untuk juga tidak dijawab, nanti juga ada nomor kontak yang di-share untuk bisa aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung ditujukan ke Bu Ratu dan Mbak Nana. Jadi itu pertama mungkin Pak Sena. Jadi Bapak Ibu mohon izin saya memperkenalkan dua dosen pengampu kami. Atau mentor kami di mata kuliah di kampus Merdeka, program kampus Merdeka kelas kewirausahaan kerjasama Universitas Al Azhar Indonesia dengan Seameo. Di sini ada Pak Sena Lingga Saputra sama Pak Raka Fauzan Hatami. Ini dua dosen pengampu kami, selain ada direkturnya yaitu Pak Gatot Motivator. Jadi kami di kegiatan Kampus Merdeka itu istilahnya masih kosong-kosong, tapi berkat topangan dan motivasi serta materi dan pengalaman yang diberikan oleh Pak Gatot, Pak Sena, dan Pak Raka, terbukalah cakrawala, terbukalah pola berpikir kami bahwa ternyata Indonesia dan sekeliling kita banyak potensi yang bisa kita maksimalkan. Silakan Pak Sena, mungkin Pak Sena duluan itu, atau Pak Sena, Pak Raka baru saya itu lempar ke teman-teman. Baik, terima kasih Pak Sedek selaku moderator, kemudian narasumber kita yaitu Bu Ratu dan Bu Nana. Mungkin saya ingin sedikit bertanya saja Pak Sedek di sini kepada para narasumber. Ini cukup sangat memotivasi sekali ya Bapak Ibu, khususnya terkait kewirausahaan. Mungkin yang saya ingin sedikit tanyakan itu terkait untuk pemula pebisnis gitu ya, biasanya kan pasti selalu jadi bahan pertimbangan itu kita ingin membuka usaha apa sih gitu ya. Kebetulan ini dari paparan Bu Ratu dan Bu Nana kan suatu usaha yang saling bertolak belakang bisa dibilang dalam artian berbeda nih, masing-masing punya ciri khas, yaitu Bu Nana dalam hal fashion, kemudian Bu Ratu ini kuliner. Nah mungkin barangkali di sini Bu Nana ataupun Bu Ratu bisa men-sharing atau memberikan motivasi nih, khususnya dalam hal kita di era pandemi ini, kira-kira apa sih kelebihan kita memilih untuk wirausaha di fashion atau di kuliner gitu. Kira-kira apa nih kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu saya ingin tanyakan untuk motivasi ketika sebagai pemula bisnis kita bisa matang memilih, oh lebih baik kuliner, oh lebih baik fashion. Mungkin itu saja Pak Sedek yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sena. Mbak Nana sama Bu Ratu, pertanyaan dari Pak Sena perihal wirausaha pemula itu di era pandemi ini kira-kira cocokkah tidak fashion, terutama tas dan dompet itu, dan olahan ikan itu cocok tidak di era pandemi itu? Kalaupun tidak, mungkin apa yang bisa dielaborasi atau kenapa dia cocok begitu? Jadi semua harus punya pertimbangan-pertimbangan sendiri yang rasional diterima oleh teman-teman yang baru mau berwirausaha atau baru mau berpikir wirausaha. Karena sesuatu yang bisa masuk akal di teman-teman yang belum berpikir untuk wirausaha itu pasti dia akan terpikirkan untuk wirausaha dengan sendirinya. Silakan Mbak Nana duluan, itu baru Bu Ratu. Silakan Mbak Nana. Mungkin boleh dimulai dari Bu Ratu dulu Pak Seth. Oh boleh Bu Ratu. Boleh Bu Ratu. Bu Ratu monggo. Itu jadi
kira-kira olahan abon itu dengan kondisi kita dalam posisi pandemi ini, dia bisa tidak menjadi alternatif untuk salah satu bidang usaha atau usaha yang dilakukan oleh usaha-usaha pemula. Jadi orang atau anak-anak muda atau masyarakat yang mencari itu sebagai sebuah mata pencaharian baru di era pandemi ini. Bu Ratu, silakan. Iya, terima kasih kepada Pak Sena atas pertanyaannya, luar biasa. Memang betul, beberapa bidang yang kita akan geluti atau peluang-peluang yang akan kita dapatkan, yang akan kita cari dari tantangan pandemi ini, memang luar biasa sekali. Karena Indonesia kemarin itu kan dari sekian ratus atau bahkan ratusan ribu ya tenaga kerja itu kan terdampak pandemi. Jadi kenapa saya memilih peluang tantangan daripada peluang dari tantangan tersebut memilih potensi bisnis pangan olahan ikan, karena selama pandemi orang-orang itu kan ini saya dapat sumber dari Kementerian Kelautan Perikanan ya KKP bahwa rata-rata banyak orang mencari konsumsi makanan yang berupa ikan karena secara tidak langsung mengkonsumsi ikan itu kan sehat ya, sehat dan otomatis bisa menjaga imunitas. Nah, imunitas ini dibutuhkan ketika pandemi ini dan itu luar biasa dan ini saya ambil dari kutipan mereka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan itu luar biasa. Dan itu salah satu motivasi saya kenapa saya kemudian membeli olahan ikan selain saya juga suka ikan ya. Dari kecil saya suka sekali ikan, terutama bahan-bahan olahan ikan itu kan macam-macam ya, bisa dibuat ikan tenggiri yang pempek, kemudian banyak camilan-camilan yang lain ya, yang bahkan itu luar biasa dampaknya kepada anak-anak yang memang tidak, misalnya katakan ada anak yang nggak suka makan, kemudian kita beri ikan tapi dengan olahan yang lebih menarik gitu, berupa abon yang gurih dan sebagainya seperti tadi Pak Sedek Bahta katakan, memang luar biasa Pak ya rasanya Pak ya. Dan itu anak rata-rata suka karena tidak ada pedas dan tidak ada itu kebetulan yang dicoba itu adalah rasa original. Dan berdasarkan itu maka saya ingin sekali membuat semacam terobosan bagaimana makanan olahan ini disukai oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak, karena ini bisa mencerdaskan anak juga, dan karena selain lezat bergizi juga kaya nutrisi yang tadi saya sebutkan tadi bahwa kandungannya di sini antara lain bisa rendah kolesterol, kemudian omega 3-nya juga luar biasa begitu dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan itu kebetulan saya pernah menghadiri satu pameran dari Kementerian Kelautan Perikanan waktu itu masih dipegang oleh Ibu Susi di depan Gambir itu ya, bahwa ada pameran Ayo Makan Ikan dengan tagline Ayo Makan Ikan. Di situ banyak sekali yang bisa dihadirkan dari olahan-olahan ikan dan kalau kita elaborasi daripada produk-produk sektor sangat luar biasa ya. Luar biasa karena banyak sekali varian-varian yang bisa kita olah, yang bisa kita perkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak, sesuai dengan visi kami ingin mencerdaskan anak bangsa. Dan di situ kalau kita bisa kolaborasi dengan yang lain, kita bisa berpartner dengan memberdayakan para pengrajin-pengrajin. Kalau kebetulan saya ambil abon, maka saya ambil pengrajin-pengrajin abon dari ibu-ibu pesisir ya, ibu-ibu pesisir di sekitar Jakarta yang kebetulan saat ini terdampak COVID lalu diberdayakan untuk berpartner dengan kita, lalu alhamdulillah bisa membantu anaknya sekolah ya, bisa untuk membeli kuota, untuk membeli PJJ dan sebagainya. Itu salah satunya dampak daripada kita berkolaborasi dengan mereka dan itu membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Jadi saya kebetulan terbiasa kalau ingin membuat suatu hal atau bisnis tertentu itu selalu harus ada sesuatu yang dibantu, sesuatu yang kita bisa share kepada orang-orang. Jadi berdasarkan itu saja maka saya ambil itu kan merupakan visi ya. Kalau kita sudah punya visi maka insya Allah kedepannya kita akan tegak terus walaupun ada badai apapun ketika menghampiri produk kita karena visi kita juga sudah jelas. Saya pikir itu bisa membantu dalam hal kalau kita menemui kendala dan sebagainya, kita akan tegak berdiri dan kemudian kita bisa bertahan dan itu bisa karena ada visi gitu. Dan kolaborasi dengan terus saja kolaborasi dengan partner-partner yang saya sebutkan tadi. Itu saja motivasi saya mengambil produk ini dan untuk peluang pemasukannya alhamdulillah luar biasa. Karena kalau kendala-kendala yang saya bisa bilang supply juga bagus, kemudian kita bekerja sama dengan para supplier juga bagus, pengrajin bagus, insya Allah kita bisa berbagi hasil dengan mereka. Karena saya sama sekali tidak mengambil keuntungan banyak di sini, karena moto saya adalah membantu sesama,
untuk membantu anak-anak bangsa untuk makanan sehat karena tanpa pengawet, dan kemudian membantu para pengrajin untuk bisa berdaya kembali di tengah pandemi ini. Jadi partner-partner saya happy, saya juga bisa happy walaupun tidak terlalu banyak keuntungan yang bisa kita ambil. Demikian Pak Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sedek. Terima kasih Bu Pak, Ratu. mungkin ada pertanyaan lagi. Yang bisa kita tangkap dari jawaban Bu Ratu itu bahwa yang beliau ambil ini samping untuk kepentingan atau tujuan profitnya adalah misinya atau visinya untuk membantu sesama, yaitu para masyarakat atau pengrajin yang terdampak pandemi ini. Jadi karena pandemi ini berdampak, maka Ibu Ratu melihat di situ bahwa kita bisa alihkan mereka dengan potensi yang ada itu, lalu kita sama-sama menciptakan usaha bersama. Jadi sebetulnya ini usaha bersama karena Bu Ratu memberkan itu. Jadi itu nilai yang luar biasa, value yang luar biasa daripada sebuah usaha yang diambil oleh Bu Ratu itu. Jadi tidak otomatis atau tidak mutlak hanya keuntungan saja yang dipikirkan, tapi sosial itu yang utama. Jadi sosial atau niat untuk membantu itu utama, keuntungan itu akan datang seiring niat kita untuk membantu itu. Terima kasih Bu Ratu. Silakan Mbak Nana itu. Terima kasih Pak Sedek dan terima kasih Pak Sen atas pertanyaannya. Pertama, untuk dari segi kelebihan dan kekurangan ya, sebenarnya kalau kelebihan itu kita memiliki dua faktor, yaitu faktor dari internal dan eksternalnya gitu. Saya pertama mau ngejelasin bagaimana ini bisa memotivasi. Dari faktor eksternalnya, sebenarnya masyarakat ini kan terbagi menjadi 3 kelas ya, di mana ada kelas atas dan ke bawah. Dan di era pandemi ini, di mana hasil penelitian dari Deloitte mengatakan bahwa banyak masyarakat yang dari golongan menengah ke bawah itu yang menjadi yang sangat-sangat terkena dampak dan tergerus ke bawah gitu. Sedangkan untuk kalangan masyarakat yang memang sudah di atas itu tidak berdampak sama sekali, dan mereka itu istilahnya aman-aman saja gitu ya. Kalau ini dari hasil penelitian dari Deloitte gitu. So kenapa saya memiliki keinginan untuk terus mengolah apa yang saya yakini agar dapat memotivasi, yaitu supaya masyarakat kelas atas ini yang memang di era pandemi ini tidak terkena dampaknya, ini yang menjadi target market saya gitu loh. Nah, target market dari kelas atas ini yang memang tidak terganggu keuangannya, baik bisnisnya dan segala macam dari efek dari pandemi ini, itu yang menjadi target marketnya. Dan kelebihan dari internal sendiri yang saya bisa memberikan motivasi di sini adalah yaitu tadi yang saya jual adalah lifetime guarantee di situ, dengan kualitas, dengan garansi seumur hidup, itu yang saya jual. Itu kelebihan dari internalnya. Dan sedangkan dari kekurangannya memang kita memiliki proses yang cukup memakan banyak waktu, kisaran 2-3 minggu gitu. Tapi di satu sisi kita juga bekerja sama dengan para pengrajin tas kulit yang memang terkena dampak dari pandemi COVID ini gitu. Jadi kita juga membantu para pengrajin tas yang memang mungkin karena efek dari pandemi ini mengalami kekurangan orderan atau apapun namanya gitu. Nah, itulah yang kami saling membantu juga di sana gitu. Seperti itu Pak Sena jawabannya, semoga bisa memotivasi. Terima kasih Pak Sedek. Terima kasih Mbak Nana. Jadi Pak Sena, kemiripan atau kesamaan dari usahanya Mbak Ratu Abonikan dan Mbak Nana ini ada sisi atau niat utamanya itu sosialnya itu. Jadi memberdayakan para pengrajin masyarakat yang kena dampak dari pandemi itu. Walaupun memang Mbak Nana mengakui sendiri karena tas ini dengan kualitasnya itu pasti memang tidak bisa sama dalam hal memproduksi atau itu sama dengan Abonikan, karena kualitasnya itu lalu harus berdasarkan pesan daripada pembeli sendiri itu. Baik Bapak Ibu, Pak Sena, terima kasih. Tadi ada sedikit kekurangan. Silakan. Itu sebenarnya kelebihannya juga salah satu kelebihan dari brand saya di sini adalah
bahwa tas itu nggak ada duanya di dunia ini. Jadi cuman memang teman-teman yang punya, karena itu real desain dari desain teman-teman sendiri, dan semuanya itu memang ide dari teman-teman. Jadi memang nggak ada duanya gitu. Itu sih Pak. Nggak ada yang menyamakan lah intinya. Terima kasih Mbak Nana. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami buka kesempatan kepada peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Tadi Pak Simpen, lalu Ferry, Mas Ferry, habis itu Mbak Aleta, itu Mbak Aleta, silakan Mas Indra, Bang Sada, Bang Agus, itu Mbak Ima, Bang Sandi, Bang Erik, silakan. Untuk Pak Simpen duluan, Pak Simpen. Ya, selamat pagi. Makasih Pak Sedek. Dan Pagi Pak Simpen. Ya, untuk presentasi produknya sangat mantap, Mbak Nana sama Pak Ratu. Saya mau bertanya, karena kan kita tahu kalau usaha seperti konvensional dulu kan ada namanya franchise ya. Nah, kalau sekarang ini kan banyak kan namanya reseller. Jadi apakah untuk Mbak Nana sama Bu Ratu ini mempermikirkan untuk menggunakan reseller gini. Jadi sekarang ini di mana-mana untuk produk-produk itu pakai reseller, karena kekuatan reseller itu sangat besar. Satu reseller bisa berapa orang. Jadi kalau resellernya banyak, itu sangat meyakinkan produk kita. Jadi apakah ada konsep reseller di kedua produk yang ditawarkan? Kalau ada, seperti apa? Dan kalau kita bisa jadi reseller kan lebih bagus gitu. Jadi yang memasarkan produk kita lebih banyak. Mungkin itu saja Pak Sedek. Makasih. Terima kasih Pak Simpen. Itu jadi kita tahan sambil nanti teman-teman yang lain juga baru dijawab sekalian oleh Mbak Nana sama Bu Ratu. Silakan Pak Mas Ferry. Mas Ferry, Bang Indra, Mbak Putri Ima, Bang Agus, Mbak Leta, Pak Erik, Mas Sandi. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry. Ya, saya agak telat ini masuknya untuk penjelasan Bu Nana. Tapi untuk Bu Zahro ini saya ngelihat, Bu Ratu Zahro ini saya lihat sampai dari awal sampai akhir. Cuman menanya masalah ini aja kok. Untuk abon ikannya itu berasa ikannya atau enggak ya, kayak seperti amis gitu kan kebanyakan orang males makan ikan karena amisnya gitu. Nah itu masih ada ciri khas gitu abon itu, amis atau enggaknya. Cuma itu aja kok yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Ferry. Jadi amis atau tidak itu abonnya Bu Ratu. Mbak Leta, Bang Indra, itu Bang Sada. Itu Bang Indra, di sini ada Indra 2 ini, Bang Indra Satria, silakan. Gitu. Oke, makasih Pak Sedek. Sebelumnya gini, karena saya juga dulu lama main di sepatu kulit, saya pengen ngobrol sama Mbak Nana. Garansinya kan lifetime ya, boleh dibilang 5 tahun, 10 tahun, rusak secara organik, bukan rusak karena kelalaian, berarti akan digaransi. Nah, yang saya tahu, kulit sebagus apapun itu ada umurnya. Jadi misalnya, saya dulu biasanya bikin sepatu-sepatu trekking atau safety. Kita udah nyimpen dengan bagus, sudah dirawat dengan baik, tapi tetap lama-kelamaan juga akan terjadi pecah, kusam, atau kerusakan karena ada umurnya. Nah, gimana Mbak Nana mengantisipasi hal-hal seperti ini? Karena kan kalau misalnya kita dengan jargonnya adalah garansi lifetime. Tapi kalau dilihat dengan pola seperti ini, apa nggak takut bahwa suatu saat nanti akan jadi bom waktu ketika masa atau usia dari bahan baku itu sendiri sudah mulai kadaluarsa, sudah mulai menunjukkan penuaan dan kerusakan, berarti otomatis kita siap-siap ini untuk memberikan garansi atau produk baru untuk customer. Gimana mengantisipasi hal ini? Mungkin lebih itu sih. Mungkin itu dulu Pak Sedek. Terima
Makasih Bang Indra Satria. Satu pertanyaan lagi dari Ketua Ari Warokalatif. Itu baru saya lemparkan ke Ibu Ratu dan Mbak Nana untuk menjawab. Silakan, Bang Ari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bergabung nih Bang, jadi saya belum banyak nyimak materinya. Tapi terima kasih untuk kesempatannya, saya pikir ya. Yang jelas mungkin hal-hal seperti ini mesti sering kita lakukan untuk membuka banyak wawasan teman-teman, saya pikir ya. Jadi webinar seperti ini jauh lebih bermanfaat ketika mungkin dibandingkan mungkin dengan webinar yang kurang memotivasi lah ya. Artinya, saya pikir moderator kita juga jauh memahami hal inilah. Terima kasih buat narasumber, saya pikir ya, untuk memberikan masukan motivasi buat teman-teman. Tapi mungkin saya pas dulu Bang Sedek untuk pertanyaannya. Mungkin rekan-rekan yang lain, Bang Indra kayaknya tadi udah colek-colek saya tuh untuk mau tanya dia. Sama Bang Erik itu pengusaha bebek yang sukses itu, Bang. Saya pikir seperti itu, Bang Sedek. Terima kasih. Itu. Jadi, iya saya lupa di sini ada Bang Erik Suhendra. Beliau ini yang pengusaha bebek. Jadi telur-telur bebek di Jabodetabek itu hampir sebagian besar kita tanpa sadar itu yang diproduksi oleh Bang Erik ini. Itu. Beliau ini kemarin mendaftar juga di kampus Merdeka kelas kewirausahaan ini sama saya, tapi karena mungkin kesibukan beliau karena lagi datang musim panen, jadi belum sempat itu. Mudah-mudahan tahun depan beliau menyempatkan waktu untuk mendaftar ini. Bang Erik, ada yang mau disampaikan? Itu Bang Erik Suhendar. Ini bebek ini, peternak bebek ini. Banyak telur bebek yang kita makan di Jabodetabek ini diproduksi oleh Bang Erik ini. Setelah itu nanti Bang Indra Gunawan, atau sambil menunggu Bang Erik, Bang Indra Gunawan. Itu. Silakan Bang Indra Gunawan. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, ini Bang Erik ini. Silakan. Ini sharing saja ya. Untuk usaha semacam saya, peternak bebek, itu satu untuk diperjualbelikan yaitu berupa telurnya ke pasar modern dan yang lainnya untuk seputar Tangerang Raya. Cuman untuk usaha yang benar-benar kita sungguh-sungguh itu banyak bermasalah di lingkungan masyarakat. Saya kemarin kejadian di sini barusan 1 minggu yang lalu itu didemo oleh warga yang karena intinya bau. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah ketemu lahan yang baru di daerah TPA untuk di Tangerang Kabupaten. Intinya untuk teman-teman yang akan berjuang atau yang akan membuka usaha, peluang usaha, itu benar-benar satu motivasi kesabaran. Intinya kesabaran, kemudian harus tangguh dan berani spekulasi. Itu aja sih kalau kita sharing mengenai usaha yang saya jalanin saat ini. Mungkin itu aja Bang Sedek. Terima kasih Bang Erik. Ini jadi Bang Erik ini memang wirausaha ini, beliau ini. Selanjutnya Bang Indra Gunawan, baru saya kasih ke Ibu Ratu dan Mbak Nana. Bang Indra Gunawan. Ya, terima kasih waktunya. Jadi Bang di sini Sedek ada Bang. Ya, terima kasih Bang Sedek Bahta atas waktunya. Silakan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga pandemi segera berakhir dan kelas offline segera bisa dilaksanakan. Sehingga tatap muka akan lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi dalam segala hal dan maksud. Oke, baik. Saya mau mulai dengan Mbak Nana. Apa kabar Mbak Nana? Dulu semester 2 kita pernah bertemu dan saya sempat kasih kartu nama ke Mbak Nana. Semoga masih ada kartu namanya ya. Benar Bang Indra. Iya. Ya, masih ingat ya Bang. Semester 3 kalau nggak salah, pas semester 2 kita.
sambil Semester 2, ngopi. Bang. Iya, semester 2 ya. Ya, Oke, betul. sukses buat usaha tasnya. Saya juga nggak tahu ternyata nama Alita, nama kenalannya, itu ternyata Betul, nama Bang. produk ya. Luar Iya. biasa. Iya. Nah, saya mau tanya soal tadi apa relabel ya. Kebetulan tadi Bang Indra yang satu lagi juga sudah menanyakan perihal saya juga beberapa kali pernah kecobaan gitu ya. Saya beli produk yang harganya lebih murah justru lebih berkualitas. Misalnya saya pernah beli di suatu ya katakanlah seperti Matahari dan lain sebagainya gitu ya. Saya beli Gesper waktu itu, produk kulit. Jadi harga 45.000 saya beli di emperan dan saya beli 450.000 di toko. Ternyata seperti tadi Bang Indra bilang itu ada umurnya kan ya. Nah, saya produk kulit saya beli 45.000 itu justru lebih long lasting. Nggak bulukan, nggak berjamur gitu ya, dibanding dengan harga yang lebih mahal itu. Nah, itu tadi kebetulan udah ditanyakan dengan Bang Indra. Nah, kalau itu terjadi benar-benar garansi seumur hidup kah gitu. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, perihal relabel itu. Apakah kita bisa request, tadi kan Mbak Alita juga bilang soal grading. Misalnya saya minta dibuatkan tas dengan grade kulit yang tertentu. Tadi kan oke lah masyarakat kita terbagi atas 3 grading gitu ya. Saya mau yang dompet untuk kelas menengah ke bawah misalnya. Kemudian saya request kulit dengan kualitas yang menengah ke atas misalnya. Apakah itu juga bisa bisa dilakukan? Gitu. 2 hal itu aja sih kalau untuk Mbak Nana. Terus lanjut ke Mbak Jahro, apa kabar juga? Kita pernah sekelas di Pengadilan Agama ya dengan Pak Kutub dosennya. Siap. Iya, saya mau tanya soal itu. Saya lihat kemasannya pakai cup ya, bukan pakai yang model sekarang strapping itu. Yang jadi, nah kalau model strapping itu pengamatan saya akan lebih ringkas karena kalau kita taruh di dalam rak pun dia akan lebih ramping, lebih rapi dan muat banyak gitu ya. Itu mungkin kalau analisa saya. Nah, kemudian apakah juga bisa kita lakukan relabel seperti pada produknya Mbak Nana di produknya Mbak Jahro? Jadi saya pakai label sendiri gitu ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ada yang bertanya ikannya ikan apa ya? Kalaupun ikan tawar ikan apa? Kalau ikan laut pun ikan apa? Konsumen pasti kan lebih kritis ya untuk bertanya hal itu. Mungkin ada hal-hal tertentu ketika saya buat anak saya misalnya alergi ikan tertentu, nah bisa begitu kan? Itu solusi sebenarnya atas jawaban yang tadi saya pertanyakan. Kemudian berapa lama sih pastinya waktu expirednya gitu ya? Karena kalaupun mungkin saat ini pasar Mbak Jahro nasional, walau alam mungkin ada teman-teman yang mau ekspor barangkali gitu, yang mungkin lebih dibutuhkan kualitas secara packaging juga kualitas ikan gitu ya. Jadi expirednya bisa lebih lama misalnya gitu. Terus persyaratannya gimana? Sama pertanyaan dengan Bang Sinten untuk jadi reseller untuk kedua narasumber. Oke, itu aja Bang Sedek pertanyaan dari saya untuk kedua narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Indra Gunawan. Terima kasih atas pertanyaan dan ada sedikit masukan dari Bang Indra Gunawan itu. Oh ya, satu lagi baik. Bang Sedek permisi untuk Mbak Jahro. Oh ya, mungkin label halal atau izin BPOM gitu ya kalau makanan barangkali, apakah sudah? Betul karena ya, makanan. Itu tambahannya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Indra. Baik Mbak Nana
Bu Ratu, tadi pertama dari Pak Simpen tentang reseller, ada ruang tidak dan konsepnya gimana, itu pertanyaan yang sama dengan Bang Indra. Lalu di Mas Ferry itu tentang apa kualitas. Amis tidak itu untuk Bu Ratu itu produk abon visanya itu karena ada konsumen yang juga tidak mau makan ikan karena amisnya itu. Yang ketiga itu dari Bang Indra itu seputar reliable yang jangka panjang. Jadi Indra 22 itu ada kesamaan pertanyaannya juga terhadap konsep reliable dari Out by Alita yang merupakan produknya Banana. Lalu Bu Ratu itu perihal pengemasannya itu tadi apakah ada yang bisa lebih praktis dan lain sebagainya, itu sudah dipikirkan apa belum, dan perihal izinnya, kehalalan dan izin dari stakeholder terkait itu. Jadi itu beberapa pertanyaan yang kami tangkap untuk diulas dan dielaborasi oleh Mbak Nana dan Bu Ratu. Silakan Bu Ratu atau Bu Nana duluan ini. Mbak Nana duluan ini. Terima kasih Pak Sedek dan terima kasih juga teman-teman yang lain. Pak Sinpen, Mas Indra, untuk pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama saya menjawab dari pertanyaan Pak Sinpen ya terkait dengan reseller ya, dan bagaimana cara untuk menjadi resellernya gitu. Tentu saja kita welcome untuk reseller. Teknisnya seperti apa? Kembali lagi seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa jika memang ada reseller yang ingin menjualkan produk dari brand saya, bisa langsung menghubungi saya. Seperti desain dan desain, bahan, warna, aksesoris seperti apa yang diinginkan oleh customer, si reseller itu tetap harus menghubungi saya. Dikarenakan kenapa? Saya tidak mau mempercayakan ini kepada orang lain atau gimana ceritanya, tidak. Tapi saya memang benar-benar mau men-taking care semua produk yang saya punya dengan diri saya sendiri, karena saya memang benar-benar ingin menjamin kualitas dari produk saya tersebut. Gitu. Jadi misalnya nanti Pak Sinpen tertarik untuk menjadi reseller dan mungkin nanti ke depannya, oh iya ternyata ada temannya Pak Sinpen yang ingin memesan produk dari saya, Pak Sinpen bisa langsung direct kontak saya gitu. Untuk terkait bagaimana menentukan harga, itu nanti bisa kita bicarakan bagaimana teknisnya gitu. Itu bisa. Oke. Dari pertanyaan Pak Sinpen ya, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian dari Pak Indra tadi pertanyaannya ya, dua-duanya Pak Indra nih ya kayaknya ya. Terkait garansi ya, lifetime garansi Pak Indra. Bagaimana saya bisa menghandle sepatu atau tas dari berbahan kulit yang mungkin nanti seiring berjalannya waktu produk tersebut bisa rusak ya. Nah, ini kenapa saya menjanjikan atau saya memang memiliki lifetime guarantee ini, dikarenakan memang sebelum saya memulai untuk usaha ini, di mana biaya potensinya itu lebih tepatnya untuk biaya produksi dan potensi untuk growth marketnya itu memang sudah saya hitung di awal gitu. Jadi setelah itu semua saya hitung, saya pede untuk menjual produk saya itu dengan lifetime guarantee. Itu semuanya memang sudah diperhitungkan di awal. Jadi saya tidak khawatir lagi bagaimana saya nanti mengantisipasinya once nanti berikutnya 3-5 tahun ke depan memang ada bahan kulit yang rusak, crack or something, itu saya sudah bisa mengantisipasinya lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ditambah lagi tadi apa lagi ya Pak Indra? Oh ya, terkait dengan garansi tersebut, sebenarnya saya juga melakukan beberapa survei sebelumnya karena memang banyak dari pecinta kulit itu memang sudah tahu bagaimana cara untuk merawat kulit. Ini dari habit para pecinta kulit ya, baik itu tas, sepatu, atau mereka punya staff yang terbuat dari kulit. Saya sudah mempelajari bagaimana perilaku mereka, bagaimana juga mereka cara merawat bahan-bahan atau staff mereka yang dari berbahan dasar kulit gitu.
Itu sudah saya pelajari. Ditambah lagi sebelumnya juga memang saya kan usaha saya itu terkait dengan barang-barang pre-love ya, di mana mostly semua barang-barang itu terbuat dari bahan kulit. Itu biasanya memang mereka tidak menggunakan tas, sepatu, atau staff yang berbahan kulit itu memang tidak rutin setiap hari untuk dipakai daily. Gitu loh. Dari habit dan perilaku si pengguna bahan kulit ya, pecinta kulit ini. Biasanya mereka menggunakan tas atau staff yang berbahan kulit itu memang hanya pada saat momen-momen tertentu, tidak daily mereka gunakan. Lalu terkait dengan habit tersebut, saya bisa menjamin bahwa para pecinta kulit bagaimana merawat barang mereka yang terbuat dari kulit, saya yakin mereka sudah tahu banget caranya. Dan di samping itu juga supaya saya tidak mengalami kerugian karena saya memang sudah menjanjikan lifetime guarantee di sini, saya sudah menghitung itu semuanya. Jadi saya pede menjual barang branded dari produksi saya sendiri dengan lifetime guarantee seperti itu, Pak Indra. Kemudian terkait Bang Indra juga nih ya, grading leather kulit ya. Oke, ini menarik sih pertanyaannya. Memang sebenarnya masa pasarnya memang untuk target premium, tapi dilihat juga dari kondisi sekarang tidak mungkin ya seperti yang tadi Bu Ratu bilang, ada yang di PHK karena pandemi, ada yang memang usahanya juga bermasalah. Itu juga menjadi solusi kami bahwa saya ingin menjual juga bisa mereka menggunakan desain yang mereka inginkan dengan level grade kulit yang berbeda. Dan saya katakan, oh iya ada yang request dengan bahan kulit sintetis yang mungkin lebih murah. Ada juga mereka yang request, saya mau dong dengan bahan butero misalnya, atau leather kulit dengan bahan sweat, itu bisa. Mereka mau custom bisa. Tapi satu lagi mungkin kita yang perlu jadi catatan di sini adalah untuk level kulit itu untuk level kulit sendiri dan kualitas kulit yang memang seperti kulit sintetis, saya tidak bisa menjamin bahwa itu memang kulitnya bisa bertahan lama. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya saya juga harus bilang bahwa untuk kualitas kulit yang memang tidak bisa saya jaga kualitasnya dan itu tergantung dengan para pemakaian dari si customer tersebut, saya tidak bisa memberikan yang namanya lifetime guarantee. Nah, ini yang saya bilang. Saya menggunakan lifetime guarantee itu hanya untuk barang-barang premium. Tapi once nanti ada memang customer yang menginginkan hal tersebut, saya bisa menggaranti mungkin kisaran 6 sampai 1 tahun, tapi tidak untuk lifetime guarantee. Itu Pak Indra untuk pertanyaannya. Karena kita juga menyesuaikan dengan tidak semua level masyarakat itu ada di kalangan atas ya. So saya mengantisipasinya jika memang ada kalangan yang di kelas menengah atau kelas bawah menginginkan juga tas custom, itu bisa saya produksi, tapi dengan garansi yang mungkin tidak lifetime, hanya jangka waktunya saja yang berbeda. Itu saja Pak Indra. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Sebelum Mbak Ratu, saya ucapkan selamat datang dan apresiasi luar biasa kepada Bu Dr. Suwartini Supendi, Kaprodi Hukum UAI. Terima kasih Bu sudah mau join ini. Terima kasih. Nanti setelah Bu Ratu, Bu Tini mungkin ada mau menyampaikan sesuatu, nanti saya persilakan Bu. Silakan Bu Ratu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sedek. Terima kasih juga untuk pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ini ada 3 pertanyaan yang mampir tadi ya Pak ya. Pertama dari Pak Ferry, Pak Simpen, kemudian Pak Ferry dan Pak Indra. Jadi rupanya pertanyaan dari Pak Simpen dan Pak Indra ini akan saya jawab berbarengan karena pertanyaan bersama. Lalu pertanyaan dari Pak Ferry adalah mengenai rasa amis, ini yang saya mau jawab duluan ya. Kalau saya jawab di sini secara produsen kan artinya saya tidak objektif ya. Saya akan pasti bilang bahwa tidak akan ada rasa amis itu. Nah kebetulan di sini ada Pak Sedek yang sudah mengkonsumsi. Monggo Pak bisa bertestimoni Pak rasanya bagaimana dan mungkin ada saran dan sebagainya, silakan Pak. Rasanya enak, gurih dan tidak amis. Terjawab itu Fer. Baik, bagaimana Pak Ferry dari testimoni tersebut Pak? Ini konsumen langsung loh yang sudah merasakan, bukan saya ya yang ngomong ya. Seperti saya kalau saya akan pasti beli kecap ini. nomor 1 saya bilang, karena saya produsennya. Seperti saya akan beli ini. Bagaimana Pak Ferry? Baik. Oke. Saya tunggu Pak. Siap-siap tadi Pak udah saya Sedek adalah screenshot itu. seorang, bisa juga lewat Pak Sedek. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry. Kalau monggo ada nomor telepon yang bisa kita share di sini.
Tidak kedengar. Tidak terdengar suaranya Bu Ratu itu masih ini nih. Halo Bu Ratu, tidak terdengar suaranya tuh Bu Ratu. Sudah terdengar Iya, Pak? tidak Saya terdengar itu tadi screen suaranya, ya? jadi bisa diulang. Baik. Iya, sekarang Saya terdengar. Tadi berusaha belum. untuk share screen. Oh baik. Saya sudah share screen di sini. Apakah Bapak Ibu sudah melihat share saya? Bagaimana Pak Sedek? Sudah ada gambarnya Pak? Oh sudah ya. Jadi ini tadi sudah menjawab pertanyaan Pak Ferry. Yang sekarang adalah pertanyaan dari Pak Sinpen dan Pak Indra. Jadi ini flyer kami. Jadi ini sementara kita buat seperti ini. Pertama adalah masalah reseller. Dari harga yang tertera di sini, kita punya ada 3 varian, yaitu 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Yang Bapak Ibu lihat dalam gambar ini adalah kemasan yang 100 gram. Yang mungkin yang bisa kita berikan, menjawab Pak Simpen dan Pak Indra, bahwa memang kita menyediakan reseller program itu ya Pak ya. Nanti kita akan launching untuk program reseller ini. Dan kalau untuk yang pertama bisa langsung saja menghubungi kami. Kalau berminat untuk itu, monggo silakan. Nanti kita akan berbagi hasil dengan baik. Dan untuk kesempatan ini saya memberikan, kalau ada yang berminat hari ini, saya akan memberikan free admin ya untuk rekan-rekan sekalian yang berniat untuk menjadi reseller untuk bekerja sama. Dan kedua adalah kemasan. Yang tadi seperti Pak Indra bilang, memang kita ada 3 varian yang tentu saja kemasannya sangat berbeda. Untuk yang 50 gram seharga 25.000 memang kita akan berikan semacam standing pouch ya, berupa standing pouch dengan zipper, dengan apa namanya, kita sudah pertimbangkan dengan zipper, jadi kita kalau membuka gampang kita tutup kembali. Itu yang 50 gram. Yang 100 gram seperti Bapak Ibu lihat di sini berupa cup, dan itu tentu saja kita sudah pertimbangkan dari segi estetika dan sebagainya. Lalu yang 200 gram adalah berupa kaleng. Karena ini kemasannya lebih besar dan lebih harus lebih banyak memakai dengan package yang lebih tentu saja lebih stabil ya. Dan karena kita adalah moto kita ada premium quality, jadi memang betul-betul kemasan ini kita pertimbangkan dengan baik ya Pak ya. Jadi kita akan melakukan riset kembali kalau memang ada perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Makanya saran-saran yang membangun dari konsumen dan sebagainya kita akan kumpulkan berupa testimoni itu akan kita kumpulkan. Nanti kita akan melakukan perbaikan ke depannya lebih bagus. Itu untuk kemasan. Nanti kita sudah memenuhkan jangka panjang, sudah memikirkan untuk program jangka panjangnya bagaimana. Dan kemudian untuk rasa, memang kita akan membuat beberapa varian dari ikan laut dan ikan tawar. Kita akan ada semacam labelnya nanti kita akan berbuka. Dan itulah satu-satunya adalah kenapa? Karena ini premium quality dan tanpa MSG dan tanpa pengawet, maka tingkat kadaluarsanya memang agak pendek begitu Pak. Di mana-mana begitu ya. Jadi kadaluarsanya mungkin 1 sampai 2 bulan saja. Jadi betul-betul kenapa kita membuka pre-order? Pre-order di sini adalah gunanya untuk barang ketika sampai ke tangan konsumen itu dalam bentuk fresh. Jadi kita meminta waktu 4 sampai 6 hari untuk packaging dan sebagainya, kita akan sampai pengiriman itu masih fresh. Itu adalah salah satu opsi kita akan membuka pre-order gitu. Tapi kalau misalnya on the spot, misalnya langsung silakan kalau memang kita dengan kadaluarsa yang masih berlaku dipersilahkan begitu Pak. Jadi itu sudah kami pikirkan karena ini kita baru launching tanggal 17 Agustus bulan ini. Jadi memang semuanya harus kita perbaikan. Begitu juga dengan izin. Izin masih kita akan masih akan kita lakukan. Pertama kita sudah mendaftarkan ke merek ini dari kita on the way ke sana ya. Merek, kemudian kita akan lakukan juga izin BPOM dan izin halal. Izin BPOM dan halal itu kita masih on proses semuanya begitu Pak. Jadi itu yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas saran-saran dan komentar-komentarnya. Semuanya adalah dalam duduk perbaikan produk. Bu Ratu ada yang belum terjawab itu. Apa Pak? Bu Ratu ada yang belum terjawab itu. Ya, perihal ikan apa ini yang ikannya yang di betul. Tadi sudah saya katakan bahwa kita akan ikan label apa? nanti masih betul. Tadi saya sudah jawab tadi mengenai rasa atau sumber dari ikannya. Jadi kita akan label nanti permintaan dari rekan-rekan ada berupa pre-order, bisa juga by custom ya. Anda mau perlu ikan apa kita ada. Jadi nanti apakah ikan laut atau ikan tawar. Tapi memang kita stressingnya adalah ikan tawar ya, karena ikan tawar ini pertama
kita bisa ini sendiri, kita bisa berdayakan sendiri berupa tambak-tambak dan sebagainya. Lalu kebetulan suppliernya lebih banyak pada ikan tawar. Kita akan pakai ikan nila ya. Nila di sini mempunyai nilai tambah karena juga kita kerjasama dengan beberapa farmer ya, berupa beberapa tambak-tambak ikan dari Jawa Barat ya, dari Subang dan sebagainya. Itu supply-nya siap sekali kalau untuk ikan tawar. Jadi mungkin komoditas kita ini akan lebih banyak memakai ikan tawar, tapi tidak menutup kemungkinan buat bapak-bapak ibu sekalian yang ingin ikan laut seperti cakalang, tongkol dan sebagainya, tuna ya. Itu tidak masalah karena kita juga menyediakan itu gitu. Jadi monggo, makanya nanti kita order dengan jelas untuk kebutuhan apa. Dan kedua adalah kita akan maintain para pelanggan ini karena kita akan mengharapkan mereka akan repeat order. Jadi kita akan terdata mana-mana pelanggan yang memang menyukai ikan laut, mana-mana pelanggan atau konsumen yang menyukai ikan tawar. Kita akan data itu, kita akan petakan nantinya dari kedua konsumen tersebut, kedua varian konsumen tersebut. Nanti kita sesuaikan dengan permintaan mereka. Begitu Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Bu Ratu. Pak Sadek. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Nana sama Bu Ratu atas ulasan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman peserta webinar. Di sini ada Bu Suwartini, Bu Dr. Suwartini Supendi, Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UAI. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan Bu Tini. Halo Bu Tini. Baik, kalau tidak Bu Tini belum ini, mungkin Mbak Leta ada yang mau ditanyakan seputar tas dan dompet yang dari produknya Mbak Nana itu. Mbak Leta ini kan penyuka tas juga, itu bisa juga menjadikan Alita itu sebagai pilihan untuk koleksi tasnya itu. Begitupun sama dengan Mbak Ima, Putri Ima Menasari itu. Jadi yang cewek-cewek, yang ibu-ibu mungkin bisa memberikan list utama produk Alita itu pada urutan utama untuk daftar belanjaan tas dan dompetnya. Tak lupa mungkin kayak Bang Erik, Bang Ari beli tas dan dompetnya buat istrinya juga boleh. Nanti pesan ke Mbak Nana itu. Jadi baik Bapak Ibu, sekiranya kalau misalnya tidak ada, kami kasih kesempatan namanya dengan si Ameo. Pak Raka, ada yang mau disampaikan Pak Raka? Terima kasih Pak Sedek, Bu Triana. Halo, silakan, ya, terima kasih Pak Sedek, Bu Triana dan Bu Ratu atas paparan presentasinya hari ini. Menarik sekali ya diskusi hari ini. Ada beberapa juga tadi saya lihat ada beberapa rekan-rekan pengusaha juga ya, entrepreneur juga ya, yang ikut kegiatan hari ini. Sangat menarik dan juga memang banyak pertanyaan yang tadi juga dipaparkan oleh Pak Sena juga gitu, dan beberapa motivasi gitu ya berbelanja atau berusaha di masa pandemi ini. Memang banyak tantangan ya Bu Triana dan Bu Ratu di masa pandemi COVID-19 ini. Based on pengalaman juga gitu, rekan-rekan saya juga memang ada ya yang memulai usaha di masa pandemi, ada yang usahanya masih stagnan juga, ada yang usahanya sudah naik gitu ya. Memang semoga masa pandemi COVID-19 ini bisa kita lewatin bersama-sama gitu ya, dengan baik, khususnya buat Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha gitu, yang semoga nantinya membuat usahanya semakin maju. Dan juga yang paling penting yang saya sorotin sih dari ini mental sih ya, mental pengusaha itu akan kelihatan sekali gitu di masa pandemi ini. Siapa yang bisa survive, insya Allah ke depannya pasti akan lebih kuat, lebih survive lagi. Mungkin itu tambahannya Pak Sedek, Bu Triana, dan Bu Ratu. Sekali lagi terima kasih banyak atas presentasi dan seminarnya hari ini. Sangat menarik dan insya Allah menjadi ilmu juga buat kita-kita semua yang hadir pada presentasi kali ini. Mungkin gitu Pak Sedek, saya berikan kembali ke Pak Sedek selaku moderator. Terima kasih Pak Raka. Ya, terima kasih Pak Raka atas komentar perihal pelaksanaan kegiatan webinar hari ini.
Bu Ratu, Mbak Nana, sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan kepada Bu Ratu dan Mbak Nana untuk memberikan kontak person atau semacam alamat untuk teman-teman atau khalayak umum kiranya bisa memesan atau menanyakan seputar produk dari Alk by Alita atau produk Abon Visa. Silakan, Mbak Nana duluan, nyampaikan apa yang menjadi apa yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Setelah itu Bu Ratu. Ya, terakhir untuk penutup ya Pak ya, saya ingin menyampaikan untuk teman-teman yang memang menginginkan tas untuk signature kalian sendiri, ciri khas kalian sendiri, menunjukkan ini loh gaya saya, ini loh stylenya saya gitu. Mungkin bisa langsung kontak ke saya secara pribadi. Dan mungkin untuk bapak-bapak di sini yang ingin memberikan hadiah untuk istri tercinta di rumah ya kan, atau untuk pasangannya, mungkin bisa langsung mengkontak saya secara pribadi biar nanti lebih enak bicaranya, seperti itu aja. Terima kasih. Dari Bu Ratu, silahkan. Bu Ratu, silakan. Bu Ratu, belum terdengar suaranya Bu Ratu. Ya, terima kasih Pak Sedek dan rekan-rekan semua sebagai closing dari pemaparan saya yang diberikan dari mulai jam 8 tadi. Saya pribadi sangat mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dan juga atensi rekan-rekan semua terhadap produk kami, Visa Abon Ikan. Jadi bila rekan-rekan ingin order atau ingin memesan bisa ke nomor yang tertera saya share ini di 0812 8225815. Kita hanya menyediakan WA dan coming soon kita akan buka toko ya di online di Shopee dan Tokopedia ini dalam waktu dekat, dan juga IG kita akan kita persiapkan dalam minggu ini. Jadi monggo bila ibu-ibu atau rekan-rekan berminat silakan dengan harga jual yang kami tertera di bawah ini, dan juga nanti kemasan dan sebagainya kita akan sesuaikan dengan varian-varian yang ada dari 50 gram, 100 gram maupun 200 gram. Dengan tentu saja terbuka kesempatan juga untuk reseller bagi teman-teman yang berminat mengembangkan abon kita ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana, Bu Ratu atas waktunya untuk menyampaikan materi atau sosialisasi perihal produknya. Dari itu yang bisa kita petik bahwa pandemi boleh datang, tapi pandemi akan pergi. Tapi yang tidak boleh hilang dan berkurang itu adalah mental kita untuk bertahan dan bangkit. Apalagi wirausaha itu terkenal, seorang yang berpikir wirausahawan itu kan terkenal dengan mental tahan banting dan 1000 akal, 1000 jalan, 1.000.000 jalan keluar terhadap sebagai macam problem yang datang dan pergi dalam hidup. Tadi Bang Erik, peternak bebek itu bilang bahwa wirausaha itu harus banyak akal. Itu. Jadi tapi akal dalam konsep yang positif itu. Jadi itu saja yang dapat kami tampilkan dan sampaikan pada webinar kewirausahaan hari ini. Sebelumnya kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Pak Gatot, Direktur CMO, beberapa pengajar, pengampu beberapa mata kuliah, dan mentor kami di kampus Merdeka Program Kerjasama UAI dan CMO, Pak Senalingga Saputra, Pak Raka Fauzan Hatami, dan tak kalah hormat apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Ibu Suwartini Supendi. Sebelumnya ada Ibu Ida juga, terima kasih. Dan teman-teman semua yang sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk menyimak dan berperan aktif dalam berjalannya acara webinar kewirausahaan di pagi hari ini. Kurang dan lebihnya, kekurangannya datang dari kami, kelebihannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan billahi fisabil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman, Pak Sena, Ratu, Pak Sedek. Tidak foto bersama nih Pak Sedek. Ya.
Iya, Sedek Pak. sudah foto bersama. Coba siapa yang bisa foto ini? Saya agak gaptek itu. Coba bisa diaktifkan videonya dulu, Bang Indra, Bang Rasatria, Indra Gunawan, dan teman-teman semua bisa aktifkan videonya, kita foto sebentar. Tapi Bu Ratu atau Mbak Nana bisa ambil ya, saya kurang ini. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih Pak Raka, Pak Sena. Terima kasih semuanya Ya, Pak, atas sama-sama. partisipasinya. Terima kasih Pak Sedek. Terima kasih Bu semua Triana Pak dan Bu Raka, Ratu. Pak Sena, dan teman-teman semua. Salam sehat selalu semua. Ya. Salam Sukses sehat, selalu. salam sehat. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Izin live ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.